Hai, Assalamualaikum. Hayeviu is back. Kali ini Hayeviu akan membahas alur cerita film Ghostbusters Afterlife yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang menjadi pemburu hantu meneruskan kakeknya yang juga adalah salah seorang anggota Ghostbusters. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film diawali dengan salah satu anggota Ghostbusters terdahulu yang bernama Egon yang telah pindah ke Summerville, Oklahoma. Di sini Egon akan menangkap hantu binatang dari pertambangan Sender dan berusaha untuk memancingnya ke jebakan yang telah ia persiapkan di ladang pertanian area rumahnya. Ternyata jebakan itu gagal dan Egon pun menyembunyikan alat jebakan tersebut di bawah lantai ruang tamu rumahnya. Dan tak disangka setelah itu ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Scene berpindah kepada anaknya Egon yang bernama Kelly yang mempunyai dua orang anak yang bernama Trevor dan Phoebe. Saat itu karena tidak bisa membayar uang sewa apartemen, Kelly dan kedua anaknya itu pun terusir dari apartemen tersebut. Oleh sebab itu mereka pun pergi ke Summerville, Oklahoma dan akan tinggal di rumah Egon di tengah ladang pertanian. Terlihat di sana bangunan rumah sudah cukup tua. Bahkan saat masuk rumah mereka merasakan gempa yang cukup besar. Saat sedang melihat-lihat, Phoebe menemukan sebuah alat di dekat kursi kakeknya. Sebenarnya alat itu adalah alat pendeteksi hantu. Karena Phoebe dan Trevor tidak tahu masa lalu kakeknya yang mantan anggota Ghostbusters, mereka terlihat biasa saja dengan alat tersebut. Saat malam, mereka pergi keluar untuk mencari makanan. Saat sampai di restoran, Trevor melihat ada pengumuman lowongan pekerjaan dan dia akan mencoba melamar pekerjaan di sana. Lalu dia berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Lucky Domingo yang juga bekerja di restoran tersebut. Saat pulang, Phoebe masuk ke kamarnya dan tiba-tiba saja alat pendeteksi hantu itu menyala. Juga terlihat di sana papan catur terjatuh tiba-tiba. Phoebe pun terbangun lalu merapikan papan catur itu dan kembali tidur. Besoknya Phoebe terbangun dari tidurnya dan melihat susunan catur yang berubah seakan-akan ada yang bermain. Setelah itu, Kelly mengantarkan Trevor ke tempat kerja dan mengantarkan Phoebe ke sekolah. Terlihat di dalam kelas Phoebe, seorang guru yang bernama Gary akan memutarkan video untuk media pembelajaran. Di dalam kelas tersebut, Phoebe berkenalan dengan seorang murid laki-laki yang bernama Podcast. Setelah jam pelajaran selesai, Phoebe memasuki ruangan Gary. Di sana, Phoebe melihat peta aktivitas gempa tertempel di dinding. Lalu Gary menjelaskan bahwa kota itu tidak berada di dekat lempeng tektonik dan tidak ada garis patahan, serta tidak ada retakan. Namun, gempa selalu terjadi di sana. Maka dari itu, ia pun tertarik untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi. Saat pulang sekolah, Podcast terlihat akan mewawancarai Phoebe. Sesuai dengan namanya, Podcast sering melakukan wawancara yang berisi seputar konspirasi. Podcast pun meminta pendapat Phoebe tentang Illuminati dan hantu. Namun, Phoebe tidak percaya tentang hantu. Setelah itu, Podcast mengajak Phoebe ke pertambangan Sendor. Menurut mitos, pertambangan itu adalah kutukan karena banyak pekerjaannya yang mati terjatuh ke dalam tambang. Maka dari itu, tambang tersebut ditutup pada tahun 1940. Di sisi lain, Trevor menemukan kendaraan Ghostbusters yang sudah tua di gudang penyimpanan kakeknya. Saat Phoebe pulang ke rumah, dia melihat posisi pion catur di kamarnya telah berubah. Lalu dia melihat alat pendeteksi hantu kembali menyala, dan dia mengikuti kemana alat tersebut mengarahkannya. Phoebe diarahkan untuk duduk di kursi kakeknya. Saat Phoebe duduk di kursi tersebut, dia melihat lantai berbentuk puzzle. Singkat cerita, Phoebe berhasil menyelesaikan puzzle itu dan dia menemukan sebuah alat misterius yang kita ketahui alat itu disembunyikan Egon sebelum ia meninggal. Besoknya, Phoebe membawa alat tersebut ke sekolah dan menunjukkannya kepada Podcast. Lalu Gary juga yang ternyata seorang penggemar Ghostbusters menjelaskan kepada mereka bahwa alat itu adalah alat perangkap hantu. Lalu setelah pembelajaran sekolah selesai, mereka pun pergi ke halaman sekolah untuk mencoba alat tersebut. Lalu alat itu pun disambungkan dengan aliran listrik dari aki mobil. Namun sepertinya alat itu sudah tidak berfungsi lagi. Karena penasaran, Gary pun mencoba menyentuh alat tersebut. Dan tiba-tiba saja ada sesosok hantu yang keluar dari alat itu dan langsung kabur. Karena hal itu, akhirnya Phoebe mengetahui bahwa kakeknya adalah salah satu anggota Ghostbusters. Setelah itu, Phoebe, Podcast, dan Gary mencari alat-alat lain di gudang penyimpanan. Saat sedang mencari, di sana ada Kelly yang mengetahui apa yang mereka lakukan karena mereka membuat kegaduhan. Lalu Gary pun mengajak Kelly bicara di luar untuk mengalihkan perhatian Kelly. Tak lama, Phoebe dan Podcast menemukan sebuah buku yang berisi tentang hantu yang sebelumnya mereka lihat.
Tertulis di buku itu tentang hantu Gozer yang dilindungi oleh Keymaster dan Gatekeeper. Lalu PB mencoba kembali mengikuti arah pendeteksi hantu yang menyala dan alat itu membawa PB ke sebuah ruangan bawah tanah di luar rumah. Tak disangka di dalam ruangan tersebut terdapat laboratorium tempat kakeknya menyimpan semua barang-barangnya. Lalu PB ditunjukkan sebuah lampu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di sana. PB yakin bahwa arwah kakeknya berada pada lampu tersebut yang berusaha mengarahkannya menjadi pemburu hantu. Besoknya PB menunjukkan alat-alat yang ditemukannya kepada podcast. Lalu mereka berencana untuk menguji kembali alat-alat kakeknya PB itu. Tak disangka ternyata alat-alat tersebut masih berfungsi. Tak lama terdengar suara aneh dari dalam gudang dan mereka pun memeriksanya. Ternyata mereka melihat hantu gendut. Di sana PB menembakkan alat kakeknya untuk menangkap hantu itu. Sementara podcast berusaha mengaktifkan alat penangkap hantu. Namun karena podcast melakukan kesalahan, akhirnya mereka pun gagal menangkap hantu tersebut. PB dan podcast pun keluar dari gudang dan bertemu Trevor yang baru saja selesai memperbaiki mobil Ghostbuster yang sebelumnya rusak. PB dan podcast pun mengajak Trevor untuk mengejar hantu gendut yang kabur. Di mobil, Trevor bertanya tentang apa yang PB dan podcast lakukan. Namun mereka berdua tidak menjawabnya dan mempersiapkan alat untuk menembak si hantu gendut. Saat sampai di kota, mereka akhirnya menemukan si hantu gendut. Dengan canggihnya mobil itu, kursi belakang mobil bisa bergeser keluar yang memudahkan PB untuk menembak hantu gendut itu. Si hantu tersebut pun sulit untuk dilumpuhkan, dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Peristiwa itu menyebabkan kekacauan dan merusak fasilitas umum. Saat PB telah berhasil menjerat si hantu gendut itu, podcast langsung menurunkan perangkap hantu menggunakan mobil remote. Namun Trevor membanting setir karena ada mobil di depannya yang membuat si hantu gendut itu kembali kabur. Tak menyerah, mereka pun masih mengejar si hantu. Saat ada kesempatan, PB langsung menembak si hantu gendut. Dan podcast juga langsung mengaktifkan perangkap hantu. Pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap hantu gendut tersebut. Setelah peristiwa itu, Kelly mendapatkan telepon dari polisi bahwa PB dan Trevor ditahan karena telah merusak fasilitas umum. Sebelum Kelly datang, PB meminta izin untuk menelpon seseorang. Ternyata PB menelpon salah satu anggota Ghostbuster, teman kakeknya yang bernama Restan. PB bilang kalau dia adalah cucunya Egon dan menceritakan apa yang akan ia lakukan, lalu meminta bantuan Restan untuk menangkap para hantu. Namun Restan bilang bahwa ia sudah tidak mau lagi berkecimpung di dunia Ghostbuster. Setelah itu Kelly dan Gary tiba di kantor polisi. Kelly tidak terima karena kedua anaknya dipenjara. Pak polisi memperlihatkan alat-alat pemburu hantu yang telah merusak fasilitas umum. Akhirnya polisi membebaskan mereka dengan syarat alat-alat pemburu hantu mereka disita. PB yang mendengar hal itu tak terima karena dia sangat membutuhkan semua alat itu untuk menangkap para hantu. Saat sampai di rumah, PB marah kepada ibunya karena dia tidak pernah diberitahu siapa kakeknya itu sebenarnya. Padahal kakeknya itu sudah menolong banyak orang dan bisa disebut pahlawan. Kelly bilang bahwa Egon itu bukanlah seorang pahlawan, melainkan seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya karena kesibukannya di dunia Ghostbuster. Di sisi lain, Gary sedang memasuki supermarket. Saat sedang mencari makanan, dia terkejut karena dia melihat bungkus marshmallow yang bergerak. Tiba-tiba hantu marshmallow yang lucu keluar dari bungkus. Mereka bergerak dan bermain-main. Selain itu, Gary juga melihat hantu banteng yang menatap ke arahnya. Karena takut, Gary langsung kabur keluar supermarket. Akan tetapi saat sampai di mobilnya, tiba-tiba hantu banteng itu berada di depan mobil. Dan hantu banteng itu pun langsung merasuki Gary. Besoknya, PB, podcast, Trevor, dan Lucky berkumpul di sebuah kafe dan membahas peta yang mereka temukan. Di sana mereka bersepakat akan pergi ke pertambangan Sender nanti malam untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka pergi ke pertambangan Sender. Di dalam pertambangan, mereka melihat patung Gozer yang besar. Di sana ada sebuah lubang besar yang disebut lubang pengorbanan, yang mana di dalamnya terdapat arwah-arwah manusia yang dikorbankan ke dalam lubang itu dulu. Para arwah di sana berusaha untuk keluar, namun alat proton yang terpasang mulai aktif menembak ke arah para arwah itu. Jadi hal itulah yang telah sering menyebabkan gempa di kota. Tak disangka ternyata selama ini kakeknya telah berkorban untuk menahan semua makhluk jahat yang berusaha keluar dari lubang. Di sisi lain, Kelly menemukan alat pendeteksi hantu di kamar PB. Akhirnya Kelly pun mengikuti arah alat itu menuju ruang bawah tanah ayahnya. Tak disangka di ruangan tersebut tertempel banyak foto Kelly sewaktu kecil.
Jadi selama ini ayahnya tidak pernah melupakan keluarganya walaupun terlalu sibuk. Tiba-tiba muncullah asap biru mendekati Kelly dan lalu merasuki tubuhnya. Saat sampai di rumah, Phoebe dan kawan-kawan melihat Kelly dengan gelagat yang berbeda. Mereka menyadari bahwa tubuh Kelly sekarang sedang dikuasai oleh roh jahat. Di waktu yang sama, kota kembali diguncang gempa. Gary yang sudah kerasukan juga sudah berada di pertambangan Sender dan merusak semua proton yang menahan para hantu. Karena semua proton telah rusak, akhirnya para hantu terbebas dari dalam lubang. Tak hanya itu, bangunan pembatas pertambangan Sendor pun hancur karena gempa tersebut. Saat itu juga, Kelly tiba-tiba melompat melalui jendela dan berlari menuju pertambangan. Para hantu pun kini terbebas dan berkeliaran di kota. Dengan segera, Phoebe dan kawan-kawan langsung memakai kostum Ghostbuster dan mengambil alat pemburu hantu di kantor polisi. Saat sampai di pertambangan Sender, mereka melihat Kelly dan Gary berjalan di tangga menuju sinar di sana. Lalu mereka berdua pun berubah menjadi hantu Keymaster dan Keepkeeper, yaitu penjaga dari Gozer. Lalu muncullah Gozer dari lubang. Phoebe yang melihatnya langsung mengalihkan perhatian Gozer, sementara Podcast berusaha untuk menyadarkan Kelly dan Gary. Setelah itu, Phoebe dan kawan-kawan berusaha untuk memancing Gozer dan para hantu lain ke arah rumah Egon kakeknya, karena di ladangnya terpasang alat perangkap hantu. Di rumah kakeknya, Phoebe meminta ibunya untuk menaikkan tuas perangkap hantu jika para hantu telah sampai di sana. Dari dalam rumah, Lucky juga menembakkan Gozer dengan senjata proton. Namun Gozer yang sangat kuat sehingga Lucky terlempar. Tak disangka, saat Phoebe dan kawan-kawan terdesak, tiba-tiba para anggota Ghostbuster teman-teman kakek Phoebe datang dan membantu mereka. Lalu mereka pun menembakkan proton bersama ke arah Gozer. Namun Gozer masih bertahan dan membalas serangan para Ghostbuster. Setelah itu, Phoebe nekat menembakkan Gozer sendirian, dan tanpa disadari, di samping Phoebe ada arwah kakeknya yang membantunya menembak Gozer. Pada saat itu juga, para anggota Ghostbuster yang lain kembali bangkit dan membantu Phoebe. Akhirnya, perlahan tubuh Gozer melemah, dan Kelly langsung menaikkan tuas perangkap hantu. Lalu perangkap hantu itu pun terbuka di ladang. Akhirnya, Gozer dan semua hantu yang berkeliaran terserap ke dalam perangkap hantu tersebut. Setelah itu, Kelly bertemu dengan arwah ayahnya dan ia pun langsung memeluk ayahnya itu sambil menangis. Kelly meminta maaf karena selama ini dia sudah berburuk sangka kepada ayahnya dan film pun tamat. Begitulah alur cerita film Ghostbuster Afterlife. Semoga alur ceritanya bisa dipahami ya. Sampai jumpa lagi di recap film selanjutnya. Wassalamualaikum.